Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang prioritas hidup bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang prioritas hidup dan Pak Paul katakan ada setidaknya ada 7 yang perlu diprioritaskan di dalam kehidupan ini gitu. Tapi pada waktu yang lalu kita baru sempat membahas 3 dari ke-7 itu. Nah, sebelum kita melangkah pada prioritas yang keempat, Pak Paul, supaya para pendengar kita juga mempunyai gambaran tentang yang terdahulu atau mengingatkan yang terdahulu, mungkin Pak Paul secara sekilas bisa kembali mengulang membahasnya, Pak. Kita ini berangkat dari sebuah pengamatan nih, bahwa hidup berisikan sederet pilihan. Nah, bagaimana kita memilih dan apa yang kita pilih akan menentukan kehidupan yang kita jalani. Nah, kita makanya mesti belajar memilih, dan kita mau kembali kepada firman Tuhan sehingga mengerti apa tuh yang diutamakan Tuhan, sehingga kita dapat memilih sesuai dengan sistem prioritas Tuhan sendiri. Nah, kita telah belajar bahwa yang pertama ya, Tuhan itu mengedepankan karakter di atas kemampuan. Meskipun kemampuan penting, kita mesti tambah dan pertajamkan, tapi jangan lupa ya, nilai siapa kita ini dilandasi atas karakter kita. Yang membawa kemuliaan bagi Tuhan adalah juga karakter kita. Kedua, kita belajar bahwa Tuhan mengedepankan keutuhan hidup atau keutuhan diri kita ya sebagai pelayan Tuhan di atas kegiatan-kegiatan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Ya, Tuhan lebih berminat yang melihat kehidupan yang berimbang, kehidupan yang tertata. Jangan sampai kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, tapi hidup kita tidak beres, keluarga kita berantakan, emosi kita tak terkendali, jiwa kita tidak stabil. Nah, Tuhan tidak mau melihat itu. Dan yang ketiga adalah Tuhan mengedepankan ketaatan di atas keefisienan. Kita belajar bahwa dewasa ini ya, efisien itu telah menjadi ilah yang baru ya. Segala sesuatu harus efisien, sudah tentu itu benar ya, itu baik, tidak salah. Tapi jangan lupa bahwa yang diutamakan Tuhan adalah ketaatan. Kita melihat contoh perempuan yang membuka buli-buli, menuangkannya di atas Tuhan. Itu minyak narwastu sangat mahal sekali. Tapi toh bagi Tuhan pemborosan itu dinomor 2-kan. Tapi yang dinomor 1-kan adalah hati si wanita itu yang memang mengasihi Tuhan. Dia merasa Tuhan mengetuk hatinya untuk memberi persembahan dan dia langsung berikan. Jadi itulah yang Tuhan kedepankannya, ketaatan di atas keefisienan. Ya, nah sekarang kita memasuki prioritas yang keempat yang perlu kita perhatikan. Itu tentang apa, Pak Paul? Yang keempat adalah Tuhan mengedepankan yang kecil di atas yang besar. Ya, menjadi besar adalah idaman kita semua. Bahkan dalam pelayanan sekalipun kita merindukan menjadi besar. Nah, sudah tentu ya kita menamakannya menjadi besar buat Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang Tuhan menginginkan semua pekerjaannya menjadi besar? Sebagaimana kita mendefinisikan besar ya dalam bentuk biasanya kuantitas. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 dicatat tentang karya penyelamatan Tuhan melalui hambanya Gideon. Pada awalnya Gideon membawa 30.000 pasukan untuk melawan bangsa Midian. Namun Tuhan terus mengurangi jumlahnya hingga mencapai 300 orang, 1/100 dari jumlah awal. Namun, ya sebagaimana kita tahu, mereka berhasil memenangkan pertempuran karena Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Dari situ kita bisa lihat memang besar ternyata tidak berarti buat Tuhan. Tuhan memilih 300 orang saja, 1/100 dari jumlah pasukan. Supaya apa? Tuhan dibesarkan. Jadi memang kita akan melihat pola ini ya, mengalir di Alkitab dari depan sampai belakang. Ya, Tuhan tidak mementingkan jumlah di mata manusia.
Tuhan tahu bahwa apa yang bisa dilakukannya itu pasti berhasil. Jadi tepat sekali seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan biarlah saya ini makin berkurang dan kau yang makin bertambah gitu Pak Paul. Betul sekali, justru itu adalah prinsip yang kita ini sekarang sering lupakan ya Pak Gunawan ya. Begini ya, ada satu hal yang mesti kita camkan ya. Tuhan memakai kita untuk menggenapi rencananya, bukan sebaliknya. Kalau tidak hati-hati ya, kita malah memakai Tuhan untuk menggenapi rencana kita. Nah ini yang bahaya nih. Orang yang ingin besar dan ingin melakukan perkara besar, mudah jatuh ke dalam perangkap memakai Tuhan menggenapi rencana kita sendiri. Nah rencana yang besar terlalu penting untuk diabaikan. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi kekuatan dan pendorong pelayanannya. Jadi kita mesti berhati-hati ya, seperti Yohanes Pembaptis berkata bahwa aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Justru dia menekankan hal itu ya. Jangan sampai dianya itu tuh menjadi penghalangnya bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi ada beberapa orang yang memang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan karya-karya yang besar gitu Pak Paul, yang mengubah dunia ini juga gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Namun kalau kita perhatikan, mereka itu tuh awalnya tidak memikirkan melakukan perkara besar. Ya, mereka hanyalah menaati Tuhan, bersedia melakukan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Namun ya, pada akhirnya itulah yang Tuhan lakukan. Ya, kenapa kok Tuhan itu seolah-olah ya tidak begitu senang kita mengejar perkara besar? Karena gini, Tuhan meminta kita memfokuskan pada yang kecil sebab Dia tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa kecongkakan, Pak Gunawan. Ya, di Yakobus 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, tidak mudah memang bagi kita yang mengejar perkara besar untuk tetap rendah hati. Nah, itulah sebabnya Tuhan meminta kita untuk tidak mengarahkan mata pada perkara besar. Yang meminta kita memandang dan mengutamakan perkara kecil. Nah, dalam pelaksanaannya, ada kalanya yang melakukan perkara besar melalui kita yang tengah mengerjakan perkara kecil. Begitu Pak Gunawan. Ya, dari perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus kita juga sering melihat Tuhan hanya seringkali mengambil contoh-contoh yang kecil-kecil gitu Pak Paul ya. Burung pipit, anak yang kecil, domba yang hilang, yang satu saja. Itu kan sesuatu yang sederhana tetapi punya makna yang besar sekali. Dan bahkan ya kedatangan Tuhan ke dunia ini sangat-sangat ya merupakan simbol dari prioritas itu. Bethlehem yang kecil ya. Sebab memang kota itu kecil. Kota yang besar di dekat Bethlehem adalah Yerusalem. Ya, terus juga dari Nazaret. Tuhan Yesus akhirnya pernah mengungsi dan tinggal di sebelah utara di Nazaret. Makanya waktu Nathanael bertemu, dia bertanya kan ya tentang Tuhan. Apakah ada yang baik bisa keluar dari Nazaret? Kenapa? Tidak ada yang tahu tempat itu terlalu terpelosok. Jadi akhirnya itu yang kita lihat. Raja Israel yang pertama, Saul, dari suku Benyamin, suku terkecil. Jadi sekali lagi kita melihat ya, memang Tuhan mau kita itu fokus pada yang kecil. Dalam pelaksanaannya Dia berkati kita, embankan kita, dan mampukan kita melakukan perkara yang besar. Itu kehendaknya. Tapi kitanya sendiri nggak boleh memang mengejar-ngejar yang besar-besar itu. Banyak orang yang Pak Gunawan yang berlomba untuk menjadi besar. Ada yang ingin kaya besar, ada yang ingin berpengaruh besar, ada yang ingin bersumbangsi besar, ada yang ingin berpengikut besar, dan seterusnya. Nah, inilah bukti prioritas yang keliru. Kita pun ya terlalu cepat mengagumi orang yang besar ya, dan menelantarkan orang yang kecil ya, orang yang bisa mengembangkan baik itu pekerjaannya lah, atau pengaruhnya lah, atau pelayanannya menjadi besar. Wah, kita sering kagumi. Nah, jangan ya. Orang yang ingin besar hanya melihat yang besar. Ini masalahnya. Dan akhirnya mereka luput melihat yang kecil. Yakni orang-orang kecil dan perkara-perkara kecil. Jadi sekali lagi fokus kita haruslah pada yang kecil. Bagaimana dengan hubungan kita dengan keluarga Pak Paul terkait dengan ini? Nah, sudah tentu Pak Gunawan,
kalau kita memang memperhatikan ya anak-anak kita, istri kita, suami kita, dan melihat hal-hal yang kecil, yang sederhana, justru itulah yang mereka butuhkan ya. Diperhatikan secara mendetail, diutamakan, dihargai oleh kita karena apa yang mereka bisa berikan, bukan karena mereka itu tuh bisa memenuhi kehendak kita ya. Enggak ya. Nah, kita lihat Tuhan Yesus sendiri pun memberikan contoh itu ya Pak Gunawan. Misalnya dalam hal tentang anak-anak kecil ya. Anak kecil kan seringkali menjadi perkara kecil. Nah, nggak dianggap lah gitu. Itulah yang terjadi pada masa pelayanan Tuhan. Tatkala ia tengah mengajar tentang kerendahan hati ya, Tuhan menggunakan seorang anak sebagai pokok acuannya. Dan dia berkata ya di Matius 18 ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Ya, jadi sekali lagi Tuhan meminta kita melihat yang kecil. Tuhan melihat anak kecil, mereka tidak melihatnya. Nah, salah satu bahayanya juga adalah kalau kita terus fokus pada yang besar adalah ini. Pada akhirnya kita menyamakan mulia dengan mewah, Pak Gunawan. Ya, kita ingin melakukan pekerjaan Tuhan yang mulia. Namun akhirnya mulia berganti menjadi mewah. Akhirnya kita terbiasa melakukan semua yang mewah dan tidak lagi bersedia melakukan pekerjaan yang tidak mewah. Pada akhirnya kita pun merendahkan yang kecil dan yang tidak mewah. Nah, Tuhan tahu kelemahan dan kecenderungan kita itu. Itu sebabnya dari awal Ia meminta kita mengutamakan yang kecil, bukan yang besar. Ya, prioritas yang kelima yang perlu kita perhatikan apa, Pak Paul? Mengedepankan memberi di atas menerima. Nah, saya kira konsep ini ya kita kenal ya. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang bersedia memberi, Pak Gunawan. Apa itu maksudnya memberi? Ya, tanpa menerima apapun, kita pokoknya terus memberi. Nah, biasanya kita memberi karena kita menerima sesuatu, baik dari orang yang bersangkutan atau dari orang lain. Nah, sebagian orang memang terus berusaha untuk memberi tanpa pamrih, tapi ada orang yang memang hanya ingin menerima. Ya, di antara menerima dan memberi ada satu tuh di tengah-tengahnya, yaitu membayar. Nah, masalahnya adalah bahkan dalam hal membayar, tidak semua orang rela melakukannya. Ada banyak orang yang dengan senang hati menghindar dari kewajiban untuk membayar. Nah, memberi adalah satu langkah di depan membayar. Dalam pengertian, pada waktu kita membayar, kita tidak menerima apapun. Nah, itulah memberi dan itulah yang seharusnya kita kedepankan. Memang ini perlu dilatihkan sesedini mungkin gitu Pak Paul. Karena kita memang terbiasa untuk menerima daripada memberi itu. Bahkan mencari sesuatu yang gratis daripada harus membayar. Kalau ada yang gratis, kenapa kita itu harus membayar gitu Pak Paul? Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang itulah yang terjadi ya. Kita dikondisikan ya untuk mencari-cari yang gratis lah, menerima yang kita inginkan tanpa harus membayarnya. Jadi memang inilah prioritas kita sebagai manusia. Kalau membayar saja susah, apalagi memberi. Ya. Nah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Di Matius 20 ayat 28, Tuhan berkata, sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita tahu melayani adalah memberi, baik itu jasa atau barang. Tapi Tuhan memberi nyawanya. Ya, ini adalah sebuah pemberian yang termahal. Padahal sebenarnya dengan memberi itu membuktikan bahwa kita itu kaya gitu Pak Paul. Punya sesuatu yang lebih yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kalau kita menerima terus itu kan menunjukkan kemiskinan kita atau kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Sebetulnya begitu Pak Gunawan. Jadi dengan kita memberi, ya kita itu menunjukkan sebetulnya iman ya, bahwa kita punya. Dan nanti kita akan diberikan oleh Tuhan dengan cukup. Sehingga kita waktu memberi, kita tidak akan mengalami kekurangan. Nah, ini yang seringkali kita identikan ya dengan memberi. Ya, yaitu
dianggap kalau kita memberi, kita akan kehilangan, kita akan kerugian. Dan pada dasarnya kita tidak mau rugi, kita hanya mau untung. Ya, nah saya tidak mengatakan bahwa kita harus selalu menolak untuk menerima apapun dari siapapun, bukan. Ya, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya mengingatkan bahwa oleh karena Tuhan mementingkan memberi daripada menerima, maka kita pun harus mengutamakan memberi ketimbang menerima. Ya, jadi singkat katanya ya, dalam hidup kita mesti berusaha untuk mencari kesempatan memberi, bukan mencari kesempatan untuk menerima. Ya, jika memang kita butuh, ya jangan sungkan menerima. Sebab mungkin saja Tuhan tengah memelihara kita lewat bantuan yang ditawarkan orang. Namun sekali lagi, jangan mencari-cari kesempatan untuk menerima. Sebaliknya, carilah kesempatan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ya, masalahnya kita itu tidak bisa memberi kalau kita itu tidak menerima lebih dahulu, Pak Paul. Betul, jadi memang kalau kita juga memang terbuka ya, kita tahu bahwa kadang-kadang ya kita butuh dan Tuhan mengutus orang untuk menolong kita, ya udah kita terima. Dan kita tahu ya bahwa nantinya pun kita bisa memberikan lagi. Nah, selama kita terus fokuskan ya pada bagaimana saya bisa memberi. Ya, bagaimana saya bisa memberikan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, saya kira, itu tuh yang Tuhan inginkan ada pada diri kita. Bukan mentalitas sebaliknya ya, bagaimana supaya kita bisa menerima dan menerima lagi. Tidak ya, berkat Tuhan kucurkan kepada orang yang terus mencari-cari kesempatan untuk memberi dan memberi lagi. Ya, prioritas yang lain yang perlu mendapat perhatian kita apa, Pak Paul? Nah, ini adalah yang keenam ya, Pak Gunawan, yaitu kita harus prioritaskan proses di atas produk. Makin hari, makin kita menjadi masyarakat yang tidak sabar ya, Pak Gunawan. Kita ingin melihat hasil atau produk. Bila tidak melihat hasilnya, dengan cepat kita menyimpulkan bahwa ya upaya itu telah gagal, dan semua yang gagal harus dilenyapkan. Nah, itu bukanlah prioritas Tuhan. Ia lebih mementingkan proses daripada produk. Sebagai contoh, Tuhan terus bersabar membentuk Petrus sebab ia tahu bahwa perubahan memerlukan proses ya. Nah, coba kita simak salah satu percakapan Tuhan dengan Petrus dan peristiwa penyangkalannya yang dicatat di Matius 26. Ya, Petrus menjawab, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Memang proses yang dialami oleh Petrus itu berbeda dengan proses yang dialami oleh Yohanes ataupun murid-murid yang lain. Memang semua menjalani proses itu gitu Pak Paul ya. Dan ini yang seringkali membuat kita ketika memasuki proses itu merasakan kenapa begitu lama proses itu terjadi pada saya dan orang itu bisa begitu cepat melewati proses itu. Betul Pak Gunawan, memang ya kita sebagai manusia nggak akan membanding-bandingkan ya. Kok dalam kasus saya kok prosesnya lama, kok Tuhan kok nggak selesai-selesai, kok saya masih merangkak, kok orang itu lebih cepat. Ya kita mesti sabarlah. Dan kita masih sabar juga dengan orang lain. Ya, saya ini kira ya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kadang-kadang kita mau melihat proses itu berjalan lebih cepat. Kita melihat hasilnya langsung pada anak-anak kita. Tapi pada faktanya ya tidak demikian. Kita mesti mengingatkan diri bahwa enggak ya, Tuhan akan ya terus membentuk anak kita, memprosesnya, tapi memang akan makan waktu ya. Nah, misalkan dalam soal Petrus, Tuhan tahu bahwa Petrus akan menyangkal mengenalnya. Dan ia pun telah memperingati muridnya itu. Sayangnya Petrus terlalu percaya diri.
sehingga lalai menjaga diri. Akhirnya dia jatuh, tapi Tuhan tidak memarahinya. Kita tahu ya, di Alkitab tertulis jelas ya, Tuhan hanya memandangnya. Dan itu sudah cukup. Petrus keluar dan menangis. Perubahan pun terjadi. Ya, dalam hidup kita mesti sabar menantikan hasil atau produk. Fokus perhatian justru harus lebih diarahkan pada prosesnya. Memberi kesempatan kepada seseorang, memperingatinya, mengajarkannya, dan menunggu hasilnya. Ya, inilah yang susah, tapi inilah yang harus kita lakukan. Menunggu hasilnya. Inilah yang menjadi prioritas Tuhan, dan seyogyanya lah ini pun menjadi prioritas kita pula. Kalau kita coba-coba ikut serta membantu Tuhan dalam tanda petik mempercepat proses, ini malah hasilnya juga tidak jadi baik, Pak Paul. Betul, sebab seringkali ya yang kita lakukan yang namanya membantu itu lebih banyak memberikan tuntutan-tuntutan. Ya, dan kadang-kadang emosi kita juga turut bermain, kita malah marah dan sebagainya. Jadi ya ada waktunya kita memang memberi peringatan, ada waktunya ya kita juga bisa marah lah. Tapi ada waktunya untuk menunggu dan memberi kesempatan ya kepada Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup seseorang, sehingga pada akhirnya orang itu akan mengalami perubahan. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran yang luar biasa memang, dan itu pun merupakan cara Tuhan memproses kita untuk mempunyai karakter yang baik, itu yang pernah kita bicarakan, Pak Paul ya. Betul sekali, Pak Gunawan. Sebagai akhir dari prioritas ini, puncaknya apa, Pak Paul? Yang ketujuh adalah ya kita mesti mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya, sebetulnya jika kita jujur, Pak Gunawan, kita mesti mengakui bahwa kita menginginkan keduanya. Apa itu keduanya? Dunia dan surga. Kita ingin mendapatkan surga yang kekal, tetapi kita juga mendambakan dunia yang memuaskan. Ya, kita menginjak dua perahu sebab kita mau yang terbaik dari keduanya. Nah, sayangnya impian itu tidak akan menjadi kenyataan, sebab Tuhan tidak memberi kita kesempatan memiliki keduanya. Ya, coba kita dengar perkataan Tuhan kepada seorang pemuda yang kaya raya yang tercatat di Markus pasal 10 ayat 21. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Tuhan memintanya untuk menjual semua hartanya, sebab Tuhan tahu bahwa harta telah menjadi penghalang antara dirinya dan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tahu bahwa sesungguhnya pemuda itu mencintai keduanya, harta dan Tuhan. Ia menginjak kedua perahu, dunia dan surga. Nah, Tuhan ingin dan Tuhan menuntut kita untuk menempatkannya di takhta kehidupan, bukan di kursi menteri semata. Ya, dalam hal ini, Pak Paul, apakah memang tidak ada hal-hal yang bisa dikompromikan, Pak Paul? Misalnya antara karakter dan kemampuan, gitu. Efisiensi dan ketaatan, gitu, Pak Paul, yang menurut kita sebenarnya hal ini kan bisa jalan bersama-sama, gitu, Pak Paul. Nah, sudah tentu dalam hal-hal yang tadi Pak Gunawan singgung ya, tidak salah ya kita itu juga belajar supaya bisa memajukan keterampilan dan kemampuan kita. Tidak salah juga kita mengefisienkan pekerjaan kita. No, tidak salah. Ada hikmatnya ya dalam mengefisienkan pekerjaan. Namun intinya adalah tetap ya bahwa misalkan ketaatan kepada Tuhan itu di atas dari keefisienan. Jadi kadang-kadang waktu Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, meski kita lihat kok nggak efisien, tapi kalau memang kita yakini ini dari Tuhan dan kita mesti menaatinya, lakukanlah. Contoh yang klasik adalah ini, Pak Gunawan. Bukankah banyak ya orang-orang yang bersekolah, yang mempunyai pendidikan yang baik, kemudian memutuskan menjadi hamba Tuhan. Nah, mungkin keluarganya bisa berkata, aduh ilah pemborosan, udah disekolahkan 4 tahun atau 6 tahun, kok akhirnya meninggalkan ini semuanya menjadi hamba Tuhan. Nah, sekali lagi,
di dalam konsep sebagian orang ini adalah pemborosan, tapi yang dikedepankan harusnya adalah tetap ketaatan kepada Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus yang memerintahkan pemuda tadi menjual harta bendanya, itu kan tidak diberlakukan kepada semua orang yang mau mengikuti dia, itu apa? Betul sekali, memang tidak semuanya ya yang memang Tuhan akan tuntut itu. Tapi dalam kasus tadi Tuhan melihat harta itu telah menghalangi orang tersebut mencintai Tuhan sepenuhnya. Nah, jadi konkretnya, praktisnya dalam penerapannya, apapun itu yang hendak kita lakukan ya Pak Gunawan, kita harus selalu bertanya, Tuhan, apakah kehendak-Mu dalam hal ini? Dan setelah bertanya, kita harus menaatinya. Ya, buat apa kita bertanya kalau kita tidak berniat menaatinya? Ya, misalnya nih ya, ada orang yang tinggal bersama kekasihnya, artinya kumpul kebo. Suatu ditanya, ia selalu memberi jawab, bukankah Tuhan menginginkan saya hidup senang? Nah, inilah contoh orang yang tidak bertanya kepada Tuhan, Pak Gunawan. Sebaliknya, ia hanya bertanya kepada dirinya sendiri. Ya, waktu dia berkata begitu, bukankah Tuhan menginginkan saya hidup senang? Dia sebetulnya yang hanya bertanya kepada dirinya sendiri, saya mau hidup senang boleh tidak? Nah, sudah tentu oleh karena ia bertanya kepada dirinya sendiri, ia jugalah yang memberi jawab kepada dirinya sendiri. Begitu. Jadi dalam hal ini, rupanya Tuhan mau kita taat secara mutlak kepadanya, Pak Pol ya? Betul sekali Pak Gunawan ya. Tuhan tidak berbagi kuasa dengan siapapun. Ia adalah Allah yang berkuasa penuh, termasuk atas diri kita. Itu sebabnya ia menuntut kuasa mutlak atas diri kita. Maka respons kita kepadanya hanyalah satu, yaitu tunduk. Itu sebabnya dalam hidup tidak ada yang boleh lebih penting dan lebih besar daripada Tuhan. Dia adalah segalanya. Di dalam perahu hanya boleh ada Tuhan dan hanya boleh ada satu perahu. Itulah syarat yang tidak dapat ditawar. Ya, saya rasa ini jelas sekali Pak Pol. Dan terima kasih untuk perbincangan bersama Pak Pol pada saat ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang prioritas hidup bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.